Kekasihku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Mensyukuri secara umum adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada sang pemberi nikmat. Oleh karena itulah maka mensyukuri nikmat bukan sekedar amalan lisan semata-mata, hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah telah memberikan seluruh yang saya miliki sekarang. Ribuan kali dia ucapkan alhamdulillah, tapi pemberian Allah itu tidak dia gunakan untuk mentaati Allah. Umpamanya dia dapat harta yang banyak, ribuan kali setiap detik alhamdulillah, alhamdulillah, atau Allah baik banget kepada saya, tapi zakatnya nggak keluar, infak sodakohnya nggak keluar, nggak dipakai untuk menolong sesama yang sedang kesulitan, nggak ada infak, nggak ada sodakoh, nggak ada zakat, nggak ada aksi sosial dari hartanya, maka itu bukanlah bersyukur walaupun dia ribuan kali mengatakan alhamdulillah. Dia juga meyakini ini semuanya anugerah dari Allah. Lisannya juga mengatakan alhamdulillah, tapi perbuatannya tidak dia lakukan dengan cara infak atau sedekah, enggak. Maka dia tidak bersyukur. Sebagai contoh begini, dan contoh ini sering saya ungkapkan. Enggak apa-apa saya ungkapkan sekali lagi atau 10 kali lagi di masa-masa yang akan datang, biar lebih jelas dan gamblang. Semua yang hadir di sini patungan masing-masing 20.000. Ini contoh, jangan dilakukan, jangan. Contoh, dikumpulkan ada umpamanya 10 juta. Lalu diberikan kepada saya seharga 10 juta. Apa tujuan ikhwan akhwat di sini memberikan gamis, sarung, kopiah kepada saya? Tujuannya, keinginannya agar saya memakai pemberian itu untuk ibadah. Dipakai sholat, dipakai dakwah, dipakai semua kebaikan agar pahalanya kecipratan. Itu keinginan sang pemberi gamis. Begitu saya terima, saya ucapkan, aduh terima kasih. Thank you very much. Syukron jazila. Danke. Arigato. Kamsiah. Sudah cuma segitu. Nggak ada lagi. Kali saya ungkapkan dengan berbagai macam bahasa. Ya. Terima kasih, kalau umpama nggak diberi, saya nggak akan bisa punya baju sebagus ini dan semahal ini. Saya ngaku ini pemberian dan saya berterima kasih ribuan kali. Begitu saya terima, langsung saya ambil ember, langsung saya masukkan gamis itu ke ember, langsung saya pakai untuk mencuci mobil. Bagaimana reaksi sang pemberi coba? Pasti kecewa, pasti marah. Kok gamis semahal ini inginnya dipakai ibadah, dipakai dakwah, dipakai program Muhsinin rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 77710147668 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah _ Media.
Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821 2222 1476 dengan format donasi RRB spasi tanggal transfer. Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu namun ingin berdonasi untuk operasional Roja Bandung, kami menyediakan canceling untuk diantar ke tempat Anda dan kami akan melakukan penjemputan untuk area Bandung dan sekitarnya untuk mempermudah Anda yang ingin berdonasi. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih. Qala ar-rasul Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin, baik bapak-bapaknya yang sudah rapi, tertib dan tenang, ataupun ibu-ibu yang masih recet, masih ribut, masih kacau, masih ngobrol, saking khusyuknya ngobrol, ucapan saya yang mengkritik pedas mereka pun tidak terdengar ya.
Ibu-ibu sudah mulai, Bu, arisannya sudah berhenti. Ini live terdengar oleh banyak pendengar radio, juga pengguna internet. Ada ikut mendengarkan pendengar Radio Roja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya. Yang mendengar juga melalui streaming Radio Roja Bandung di seluruh dunia. Yang juga ikut menyimak melalui channel YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung. Tidak hanya di Bandung, juga pendengar Radio Al-Bayan Cianjur. Mereka lihat, ibu-ibu di Bandung ribut sampai suaranya masuk ke radio. Itu masih seserian tuh. Coba ada satpam di Akhwat supaya mengingatkan ibu-ibu yang ngobrol keras sampai kedengaran ke sini. Juga pendengar radio Tasikmalaya, Riyadul Jannah di Tasikmalaya. Pendengar radio RIS di Kebumen. Dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang awaiq talab. Awaiq artinya kendala, penghalang bagi para pencari ilmu untuk mencari ilmu. Kita sudah sampai kepada awaiq yang keempat, yaitu akhdul ilmi anil as-saghir, mengambil ilmu dari as-saghir, dari orang-orang yang kecil. Makna kecil ada dua. Kecil dari segi ilmu, yaitu orang-orang bodoh. Maksudnya bodoh tentang agama, tapi ngajar agama hanya karena memiliki gelar akademis yang tinggi. Yang kedua maknanya adalah kecil usianya. Makanya berkata mu'allif wa ala kullin fa innal lafdhas saghir amatun tatanawalu saghira hissan wa ma'nan. Berdasarkan semua penjelasan tadi atau kemarin, maka lafadz as-saghir atau kecil maknanya umum, mencakup makna secara hissi atau makna secara maknawi. Makna secara hissi, usianya masih muda. Makna secara maknawi, ilmunya yang masih dangkal. Tapi hukum ini tidak berlaku secara mutlak terhadap orang yang usianya masih muda. Sebab zaman dahulu kala banyak sekelompok sahabat dan juga tabi'in sudah memberi fatwa dan mengajar ketika mereka masih remaja, masih sangat muda belia. Padahal di antara murid-muridnya ada yang tua, ada yang seusia kakeknya. Zaman dahulu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in banyak. Tapi zaman setelah mereka super jarang. Tapi apabila ada anak muda yang ilmunya mendalam, kesolehannya sudah diakui, dia amalnya juga sudah menjadi cerminan dari ilmunya, dan tidak didapati orang yang usianya tua yang seperti itu, ya, dan aman juga dari fitnah, maka silakan belajar kepada anak muda yang seperti itu. Juga penjelasan tadi tidak bermakna harus dihindari anak-anak muda yang berilmu untuk belajar kepadanya. Tidak bermakna demikian.
sekalipun ada yang sudah tua. Tapi maksud dari seluruh penjelasan tadi adalah inzalun nasi manazilahum, menempatkan orang itu sesuai dengan kualitasnya, meletakkan orang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya, ya. Jadi mungkin ada anak yang masih muda tetapi layak untuk diambil ilmunya karena dia terlihat banyak bermudzakarah, mutalaah, menelaah kitab-kitab, ilmu-ilmu dan seterusnya. Terus bolehlah belajar, berdiskusi, mengadakan pembahasan dengannya. Adapun kalau anak muda itu menjadi sumber fatwa, semua pertanyaan diajukan kepadanya, fala wa alfulla, maka jangan, 1000 kali jangan, karena ini akan menimbulkan fitnah yang sangat berbahaya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Lau ra'aitu rajulan ijtama'a an-nasu hawlahu laqultu hadha majnun. Manil ladzi ijtama'a an-nasu hawlahu la yuhibbu ayujawwida kalamahu lahum." Kata Fudail bin Iyad, kalau aku melihat seseorang dikerumuni oleh manusia, dikerumuni, aku akan berkata, ini orang gila. Siapa orang yang ketika dikerumuni oleh manusia, dia tidak akan membagus-baguskan ucapan dan sikapnya di hadapan manusia itu. Dia akan jaim. Jadi semua orang apapun, level apapun, kalau dikerumuni oleh manusia, pasti dia akan menampakkan hal yang terbaik bagi dirinya. Ulama Rabbani enggak akan membiarkan dirinya dikerubuti seperti itu. Berkata Fudail bin Iyad, "Balaghani annal ulama'a fima madha kanu idza ta'allamu amilu wa idza amilu syaghalu wa idza syaghalu faqadu wa idza faqadu tulibu fa idza tulibu harabu." Telah sampai berita kepadaku bahwa para ulama pada zaman dahulu, bila mereka belajar ilmu, mereka langsung mengamalkan ilmu itu. Dan bila mereka mengamalkan ilmu itu, mereka akan sibuk dengan pengamalannya. Dan bila mereka sibuk, orang-orang kehilangan mereka. Dan bila mereka itu hilang, manusia mencari, dan ketika manusia mencari, mereka kabur. Para ulama itu kabur maknanya menghindar, tidak mau dikerubuti orang. Karena apa? Dikerubuti orang itu fitnah loh. Fitnah bagi siapa? Bagi kedua-duanya. Fitnah bagi orang yang dikerubuti bisa muncul ujub, riya, takabur. Lihat, hebat ya, saya semua orang menghampiri saya, bertanya, ada selfie segala macam zaman sekarang maya. Ada muncul ujub, riya, takabur dan sejenisnya. Dan bagi orang yang mengikutinya ada kultus nanti, ya. Para ulama tidak pernah membiarkan dirinya seperti itu. Imam Ahmad rahimahullah, kalau beliau keluar, beliau menutup wajahnya dengan sorban yang dipakainya karena tidak ingin terketahui. Kalau orang-orang tahu bahwa itu Imam Ahmad, langsung dikerubuti itu. Langsung tutup wajahnya dan orang-orang tidak tahu. Ketika dia melewati kerumunan orang, dia mendengar semua orang membicarakan dirinya, memuji-muji. Selain berilmu juga beramal. Amalnya cermin dari ilmunya. Semuanya memuji, tidak ada seorang pun yang apa? Yang menjelek-jelekannya. Semua
obrolan manusia tentang dirinya dalam rangka untuk memuji dan mengungkapkan kekaguman. Mendengar itu apakah Imam Ahmad bangga, senang, bahagia? Beliau sedih. Beliau menyatakan, ya laitani istidrajan, aduh celaka aku. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Istidraj itu tipu daya. Tipu daya dari siapa? Dari Allah untuk orang. Allah berikan sesuatu yang bersifat keuntungan. Orang itu merasa keuntungan itu sebagai pemuliaan Allah terhadap dirinya. Padahal sesuatu yang akan menjerumuskan dirinya pada azab. Seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahli maksiat. Di tengah kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatannya mereka tetap dapat harta yang melimpah, kekuasaan yang tinggi gitu ya. Lalu mereka merasa inilah anugerah dari Allah. Mana mungkin Allah memberi anugerah kepada orang durhaka ya. Itu istidraj, dia tertipu. Atau pelaku kebid'ahan. Dia melakukan banyak kebid'ahan yang mengundang murka Allah, tapi Allah berikan kelebihan-kelebihan secara duniawi. Baik harta atau lebih populer atau pengikut yang sangat banyak yang mengkultuskan dirinya. Dia merasa itulah kemuliaan Allah atas dirinya, atas amalan yang dilakukannya. Akhirnya dia merasa benar dengan kebid'ahannya. Itu istidraj. Imam Ahmad khawatir pujian orang kepada dirinya itu istidraj. Dan itu mendorong dia untuk introspeksi. Para ulama itu selalu menghindari dikultuskan orang, dipuji orang. Ahlul bid'ah yang menyimpang seneng banget kalau dirinya dieluk-elukkan oleh orang. Jadi kata Fudail bin Iyad telah sampai kepadaku bahwa para ulama zaman dahulu bila mereka belajar ilmu itu langsung diamalkan. Diamalkannya itu maksudnya dipraktekkan dalam kesehariannya, bukan sekali lagi nih. Bukan, ilmunya itu bukan dipakai untuk nembak orang. Baru ngaji sekali dua kali tahu ini sunnah itu bid'ah. Sampai di rumah, bapak bid'ah, ibu maksiat, kakaknya semua menyimpang, sesat. Itu bukan mengamalkan ilmu itu, tapi nembak orang dengan ilmu yang pernah dia dengar, dia fahami. Keliru. Ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, tetangganya kaget. Ini orang kesurupan atau apa? Ini orang ngajinya di mana? Di sana di Cipaganti. Sanu ngajar itu teh. Ustaz, ini keliru ini. Ustaznya yang disalahkan. Padahal si ustaz itu berkali-kali nambah ilmu harus nambah akhlak. Nambah ilmu harus nambah bijak. Nambah ilmu harus nambah matang dalam berbicara dan bersikap. Nambah ilmu harus nambah menyenangkan banyak orang. Membuat orang-orang banyak menjadi suka kepada dirinya karena kemuliaan akhlaknya. Itu bukan nambah nyebelin. Sebelum ngaji sudah nyebelin. Setelah ngaji tambah sebab nembak nyalahin orang. Keliru. Ayahnya, ibunya, adik, kakaknya itu ya. Orang-orang yang belum sampai dakwah dan ilmu kepada mereka. Yang mereka butuhkan bukan ditembak, divonis sebagai orang yang bersalah. Tapi apa? Didakwahi secara bijak. Bila kita tidak mampu atau belum mampu menyampaikan secara bijak, diam itu lebih selamat. Dan cari momen dan waktu yang pas untuk menyampaikannya. Ya. Para ulama zaman dahulu bila belajar mereka mengamalkan. Bila mengamalkan mereka sibuk dengan amalannya. Bila mereka sibuk tidak berinteraksi dengan orang-orang merasa kehilangannya.
Dan ketika orang merasa kehilangan, mereka akan mencari. Dan ketika mereka dicari, para ulama dicari, mereka akan kabur. Menghindar maksudnya. Bukan karena kabur dikejar debt collector, bukan. Tapi menghindari dikerubuti. Menghindari dikultuskan, dikerumuni untuk ditanya ini dan itu. Faya ayyuhat tullab, idza arabtumul ilma min madabi'ihi, fahauhumul ulama'ul kibar, alladzina syabat lihahum, wa nahalat jushumuhum, wa dhabalat quwwahum fil ilmi wat ta'lim. Alzimuhum qabla an taqfuduhum, wastakhriju kunuzahum qabla an tuwariya ma'ahum, wa fil laili dhuluma yaftaqidul badr. Wahai para pencari ilmu, kalau engkau menginginkan ilmu dari sumbernya, tuh para ulama kibar yang berilmu dan sudah tua, yang jenggot mereka sudah beruban, jasad mereka sudah rapuh, kekuatan mereka sudah melemah karena ilmu dan mengajar. Maka menempellah kepada mereka sebelum kalian kehilangan mereka. Gali itu ilmu-ilmu yang ada pada dirinya sebelum kamu berpisah dari mereka. Sebab apa? Di malam yang gelap gulita, malam purnama pun pergi entah kemana. Tidak kelihatan ya. Ada tidak malam purnama pada waktu mendung? Ada, cuma tidak kelihatan. Para ulama mungkin ada enggak di setiap zaman? Ada, tapi entah di mana dan entah sedang apa. Mungkin mereka sedang ibadah, mereka sedang belajar, mereka sedang mengajar, dan kita tidak tahu di mana mereka beribadah, belajar, dan mengajar. Ketika ada, ya silakan ditempel terus. Ini ada peringatan dari muallif. Fi hadha zaman ikhtalla mi'yaru katsiri minal 'amah fi taqyimil ulama. Pada zaman sekarang ini ya, barometer untuk menetapkan mana yang ulama, mana yang tidak itu sudah sangat longgar di kalangan kebanyakan orang. Manusia menjadikan orang yang asal bisa memberi ceramah, memberi tausiah, memberi khutbah Jum'ah dianggap sebagai ulama yang boleh dimintai fatwa, yang boleh diambil ilmu-ilmu dari mereka. Apalagi kalau di kampung-kampung, asal bisa mimpin doa aja yang panjang, itu sudah disebut apa? Ustadz, kiai atau ulama. Padahal kalau kita dengerin tajwid makhrajnya juga pada ngararaco ya. Lafadznya kadang-kadang salah dan maknanya juga bisa berubah karena kesalahan itu. Dan seterusnya tuh. Tapi karena orang awam asal ngomong dengan bahasa Arab, walaupun yang ngomong yang nggak paham maknanya, oh udah ini kiai, ini ulama, ini ustadz, lalu dimintai fatwa, lalu diambil ilmu darinya. Ini kenyataan yang menyakitkan. Ini fenomena yang memprihatinkan. Mengakibatkan keburukan merata, kemadaratan merajalela karena menyandarkan ilmu bukan pada ahlinya. Nabi SAW bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Kalau sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Itu tidak hanya dalam urusan agama, dalam urusan semuanya termasuk urusan dunia.
HP kita ada masalah sedikit, lalu kita berikan, kita percayakan untuk diperbaiki bukan kepada ahlinya. Mati itu HP. Tadinya masih bisa dipakai, dibongkar. Bisa ngebongkarnya, masangnya nggak bisa. Sudah kebuang, ya. Komputer kita rusak. Ini temen nontak, ini komputer saya rusak gimana? Coba saya bisalah kayaknya, pakai kayaknya. Nggak meyakinkan. Diberikan, dibongkar, aut-autan, nggak bisa lagi masangnya. Mobil kita rusak, ya, di tengah jalan. Ada orang lewat, Mas tolong mobil saya rusak. Oh siap, saya bongkar. Dibongkar. Nggak bisa masang. Mas bisa nggak? Enggak. Kerjaannya apa? Apoteker. Apoteker ngebongkar mesin, coba bayangkan. Ya nggak nyambung, ya. Itu urusan dunia. Kalau suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, akan hancur, akan tambah parah kerusakannya. Ini juga berlaku dalam urusan agama. Falyahdharit talib min akhdhil ilmi an haula illa idza kanu min ahlil ilmil ma'rufin. Hendaklah para penuntut ilmu berhati-hati dari mengambil ilmu dari mereka. Mereka yang asal disebut ustaz. Background pendidikannya bukan agama. Atau mungkin pernah mesantren 1-2 tahun. Pernah belajar ngi'rab tapi enggak paham isinya. Hati-hati untuk apa? Belajar dari mereka, ya. Kecuali kalau ada ahlul ilmi yang sudah dikenal. Dikenal karena keilmuannya dan kiprahnya. Dikenal karena direkomendasikan oleh ulama-ulama lain yang selevel atau bahkan yang lebih berilmu. Tidak setiap orang yang mampu beretorika disebut orang yang berilmu. Tidak setiap orang yang diserahi untuk mengurus urusan kaum muslimin, ya, dan yang sejenisnya dianggap orang yang berilmu. Tidak. Harus dilihat kemampuan ilmunya. Sebab ada orang yang dikagumi banyak orang hanya karena kemampuan berretorika semata-mata. Adapun kedalaman ilmunya orang awam tidak tahu. Asal ngambil ayat, ngambil hadis, sampaikan. Penafsirannya walaupun berasal dari otak dia, orang awam nggak tahu benar atau salahnya. Yang jelas ada ayatnya, yang jelas ada hadisnya, yang jelas retorikanya memukau, menyenangkan orang yang mendengarnya. Wah, sudah ini ulama. Itu tidak benar, ya. Penjelasan tadi tidaklah bermakna tidak boleh mendengarkan dan mengambil manfaat dari nasihat-nasihat mereka sama sekali, tidak. Tapi maknanya adalah jangan mengambil ilmu syar'i dari mereka dan jangan mengangkat mereka ke posisi melebihi dari kapasitas mereka. Kalau dia hanya sebagai da'i, sebagai ustadz, jangan dianggap sebagai ulama mujtahid yang seluruh pertanyaan urusan syariat ditujukan kepadanya. Ya. Inilah awaiq yang keempat, yaitu mengambil ilmu dari as-shaghir. Kelima, al-aiqul khamis, kendala yang kelima. Ada mutadarruj fil ilmi, tidak bertahap di dalam mempelajari ilmu. Ibarat dalam umpamanya mempelajari matematika, yang harus kita pelajari dulu angka 1 sampai 10 kan ya. Terus penjumlahan sederhana, pengurangan, perkalian dan pembagian mungkin 1 sampai 100 dulu. Setelah itu mahir baru meningkat.
ratusan, ribuan, dan seterusnya. Baru nanti belajar pangkat, akar kuadrat, pangkat 2, pangkat 3. Kesananya bisa belajar integral segala macam ya. Tapi coba SD langsung diajari umpamanya integral langsung. Liar tuh. Huruf 1 sampai 9 saja belum paham, harus diajari ilmu level tinggi. Maka tidak akan bisa paham. Ya. Itu juga berlaku dalam urusan agama. Tidak didapati seorang ulama pun yang berselisih atau berbeda pendapat bahwa tadarruj itu bertahap. Prinsip tadarruj tidak ada seorang pun yang menyelisihinya karena dia apa? Salah satu metodologi yang paling berhasil di dalam memahami ilmu. Dan ini diambil dari Al-Quranul Karim. Quran juga turun tidak sekaligus, blok 30 juz gitu ya. Enggak, tapi bertahap. Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala mukthin wa nazalnahu tanzila. Al-Quran kami turunkan agar engkau membacakan kepada manusia secara bertahap, berangsur. Dan kami telah turunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Tidak sekaligus. Itu dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 106. Surah yang ke-17. Dalam ayat yang lain surah Al-Furqan ayat 72 Allah berfirman wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir, kenapa sih Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus saja? Ini salah satu kritik dari orang-orang kafir kepada Al-Quran. Bukan mengkritik karena dianggap Al-Quran salah atau keliru. Tapi ini mah menyalurkan syahwat menentang aja. Pokoknya ada celah apapun untuk mengkritik, menyalahkan, memojokkan Al-Quran dan ajaran Islam, ungkapkan. Salah satunya lah, kenapa Quran diturunkan berangsur-angsur, tidak blek sekaligus 30 juz gitu. Apabila Quran diturunkan sekaligus blek, pasti mereka akan bertanya, kenapa tidak diturunkan berangsur-angsur. Pokoknya mah, ayat pertanyaan tanya. Jadi itu pertanyaan orang kafir. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Allah menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, demikianlah kami ingin memantapkan hati kamu dengan turunnya Quran berangsur-angsur ini, warattalnahu tartila, dan kami ingin membacakan Al-Quran ini secara tartil. Itu salah satu di antara hikmah kenapa berangsur-angsur. Pas ada kejadian begini yang membuat sumpek, yang membuat stres, yang membuat kita enggak nyaman, turun ayat yang menjelaskan hal itu dan menguatkan. Maka yang tadinya hati sudah goncang, hati sudah sumpek, hati sudah tidak nyaman, begitu ayat ini turun, wah nyaman lagi. Allah berfirman, ketika Nabi SAW dicela, dihina, dipojokkan, sebagai manusia biasa beliau merasakan kesedihan tidak? Iya, merasakan kesedihan. Hatinya sumpek mendengar ocehan mereka. Turunlah ayat dari Allah. Allah berfirman,
Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu hatimu itu sangat sumpek, sangat sempit mendengar ocehan mereka. Itu Allah tahu. Kata Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ada advis, ada nasihat, ada perintah dari Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah engkau dengan memuji Allah dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan. Jadi ketika kita sumpek sempit mendengar ocehan orang lain tentang kita, Allah merintahkan kita untuk tasbih dan tahmid. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sujudlah kepada Allah. Ambil air wudu lalu salatlah. Allah akan menguatkan. Allah akan mentegarkan, mensabarkan. Allah akan menghilangkan rasa sumpek di dalam hati kita karena ocehan mereka. Ayat ini turun di saat yang tepat dan memberikan faidah yang luar biasa. Apabila ayat ini sekaligus dari awal masalahnya belum ada, sudah turun duluan ayat ini. Pas masalahnya teralami, wah ayat mana yang pas untuk masalah ini? Tentu saja tidak tepat momennya. Ya, oleh karena itulah maka salah satu di antara hikmah kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur untuk menguatkan, untuk mengokohkan. Al-Quran sebagai wahyu Allah saja tidak turun sekaligus tapi berangsur-angsur alias bertadarruj, bertahap sesuai dengan kebutuhan. Berkata Az-Zubaydi ya menukil dari kitab Az-Zari'ah tentang wadhaiful muta'allim. Wadhaif itu salah satu di beberapa usaha ikhtiar, tugas, perbuatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang belajar. Kata Az-Zubaydi, yajibu alla yakhudha fi fannin hatta yatanawala minal fannil ladzi qablahu ala tartib bulghatahu wa yaqdi minhu hajatahu fazdihamul ilmi fis sam'i mudillatul faham. Kata Az-Zubaydi, wajib bagi setiap pencari ilmu untuk tidak belajar atau berbicara dalam satu cabang ilmu sehingga dia memahami terlebih dahulu cabang ilmu sebelumnya secara berurutan. Kemudian wayaqdi minhu hajatahu. Makna wayaqdi minhu hajatahu yaitu silakan dia lampiaskan kebutuhannya dengan ilmu, artinya banyak mempraktekannya dan mengamalkannya. Contoh umpamanya dalam bahasa Arab, ada nahu, ada saraf, ada balaghah yang mencakup badi, bayan, ma'ani dan seterusnya. Itu urutannya harus nahu dan saraf terlebih dahulu, baru belajar balaghah. Kalau kita langsung belajar balaghah nahwu saraf nggak ngerti, nggak paham, nggak akan mungkin bisa. Sama dengan kita belajar akar pangkat, itu ya, pangkat 2, pangkat 3, tapi perkalian sederhana aja kita belum paham, nggak mungkin mampu memahaminya. Atau ada ataunya nih. Baca Quran belum bisa, Iqra saja belum tamat 6 jilid. Langsung belajar nahwu shorof. Bisa enggak? Enggak bisa. Jangankan nahwu shorof atau alif-alifan saja belum hafal. Jadi belajar dulu cara yang benar dalam membaca Al-Quran. Tajwid makhrajnya yang benar dulu. Setelah baca Quran lancar, tajwid makhraj benar, baru belajar nahwu shorof. Ini ingin belajar bahasa Arab, tapi baca Quran saja masih tersandung-sandung, ya susah. Sama aja dengan
orang masih lelengkah halu, tahu lelengkah halu, masih belajar berjalan, ya, sudah ingin belajar jungkir. Berjalan saja baru 3-4 langkah jatuh, 3-4 langkah jatuh, kayak robot gitu. Si tangannya itu harus menjadi penyeimbang dulu gitu. 5 langkah pegang ke kursi, 5 langkah jatuh. Orang yang baru belajar berjalan sudah ingin belajar jungkir, nggak akan bisa. Dia harus lancar dulu belajar, dengan satu kaki nggak jatuh. Harus belajar dulu apa? Lari dengan tidak jatuh, harus belajar loncat dulu dengan tidak jatuh. Nah baru setelah itu jungkir, koprol. Setelah koprol boleh belajar salto kemudian, gitu ya. Jangan sampai berjalan masih tertatih-tatih sudah ingin belajar salto. Ya nggak akan bisa. Harus tadarruj ya. Harus berurutan secara tertib. Lalu fazdihadul ilmi fis sam'i mudillatul faham. Bertumpuknya ilmu di dalam pendengaran itu menyesatkan pemahaman. Jadi kalau kita sedang belajar satu fan ilmu, coba ta'amuk dulu. Ta'amuk itu memperdalam dalam ilmu tersebut. Jangan dulu berpaling kepada ilmu yang lainnya. Nanti konsentrasi kita terpecah. Harus konsentrasi ke ilmu ini, terus konsentrasi juga ke ilmu itu. Akhirnya terbalik, istilah dalam ilmu ini diterapkan dalam ilmu itu dan sebaliknya. Akhirnya kacaulah pemahaman dia. Makanya disebut mudillatul faham, menyesatkan pemahaman dia. Pemahamannya bisa kacau. Berdasarkan ayat hal itulah maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka membaca kitab ini dengan sebenar-benarnya bacaan. Apa maknanya? Membaca kitab dengan sebenar-benarnya bacaan. Ay la yatajawazuna fannan hatta yuhkimuhu ilman wa amalan. Fayajibu ayyuqaddimal aham fal aham min ghairi ikhlalin fit tartib. Maknanya tidak meninggalkan dulu satu cabang ilmu sehingga dia menguasai ilmu itu baik secara teori ataupun praktek. Tidak hanya teori loh, praktek. Pengamalan. Jadi pelajari satu cabang ilmu, dikuasai dengan sebenar-benarnya, amalkan. Setelah diilmui dan diamalkan, baru berpindah kepada cabang ilmu yang lain. Para ulama menekankan pengamalan. Kenapa? Dari pengamalan ada rasa. Bagaimana rasanya kalau ilmu teori yang berupa teori ini diamalkan? Ada sesuatu rasa yang muncul yang tidak terdeteksi hanya ketika belajar. Ketika belajar nggak tahu kalau ilmu yang sedang dipelajari ini diamalkan, apa yang akan terasa? Nggak akan tahu. Sama dengan umpamanya kita mendeskripsikan rasa lada. Ya, ini cengek ini pedes loh, digerus gitu ya. Kalau dimakan, lidah kita akan merasa panas. Kita akan sehah. Kita akan kepanasan, merasa tidak nyaman, ingin menghilangkan itu dengan cara minum. Itu teorinya, deskripsi tentang pedas. Ya, masih terbayang nggak pedasnya kayak apa? Belum. Tapi coba amalkan, makan digares eta cengek. Tanpa harus mendengar penjelasan apa itu lada, dia sudah merasakannya langsung. Oh lada teh begini gini ya. Sebelumnya kita tidak tahu sehah. Oh sehah teh gitu. Tapi kenapa harus sehah kalau lada?
Kenapa kalau manis dan asin tidak sehah? Ya, oh ternyata ada maksud. Sehah itu ditujukan untuk meniupkan angin ke lidah kita yang merasakan kepanasannya. Nah, dengan set gitu ada angin yang tertiupkan. Jadi saja ada dingin lumayan gitu kan. Ada nggak orang yang kepedesan, adem aja tuh sehah-sehasan ada? Nggak ada ya. Paling begitu tuh. Itu tujuannya agar ada angin bertiup ke lidah kita. Nah, baru terasa tuh. Ilmu-ilmu yang lain begitu. Secara teori kita tahu. Apa rasa yang akan muncul kalau ilmu itu diamalkan? Tidak bisa terdeteksi hanya dengan belajar. Harus dengan apa? Praktek. Baru di sana ada rasa tertentu yang muncul dan terasakan hanya apabila diamalkan. Sering saya ungkit umpamanya, belajar bela diri. Paling mukul, nangkis, menghindar gitu kan, hanya itu. Tapi ketika kita langsung amalkan, ada banyak hal yang tidak terdeteksi secara teori. Ada daya refleks muncul tiba-tiba ya. Tadinya tidak terdeteksi ini daya refleks secara teoritis. Ada naluri. Kita jadi sensitif terhadap angin apapun yang bertiup kepada badan kita ini, angin biasa, angin mamiri, angin ngagelebug, atau ada serangan mendadak. Ini bisa dibedakan kalau orang sudah sering praktek umpamanya. Ini tidak terdeteksi, ada naluri. Termasuk dalam mempelajari agama. Bila sekedar teori sudah tidak diamalkan, dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak memperoleh inti dari ilmu yang dipelajari sebelum diamalkan. Karena inti dari belajar ilmu adalah amal. Jadi makna yatslunahu haqqa tilawatih. Mereka itu membaca kitab dengan sebenar-benarnya bacaan. Makna sebenar-benarnya bacaan dikuasai secara mendalam dan dipraktekkan dalam bentuk amalan. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka, lalu mereka membaca kitab ini dengan sebenar-benarnya bacaan, maknanya mereka tidak berpindah kepada hal lain sebelum ilmu yang pertama mereka pelajari, mereka kuasai dan mereka amalkan. Fayajibu ayuqaddimal aham fal aham min ghairi ikhlalin fit tartib. Maka wajib untuk mendahulukan hal terpenting lalu yang kadar kepentingannya di bawah itu tanpa mengabaikan urutan-urutan ya. Kebanyakan orang gagal ya dari tujuan karena mengabaikan kaidah ini. Jadi mempelajari sesuatu langsung, umpama ingin belajar hadis, langsung ke kitab yang tinggi, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Itu mah jangankan untuk pemula, untuk ustadz saja berat. Kecuali kalau ustadznya sudah menguasai dan dia bisa mengemas penjelasan dengan kalimat dan penyampaian yang mudah dicerna, ya bisa. Boleh nggak apa-apa belajar seperti itu, walaupun kitabnya tingkat tinggi, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Tapi yang mengajarnya memang orang yang sudah menguasai itu, sudah menguasai ilmu hadis dengan segala macam tetek bengeknya, sudah pernah mempelajari isi Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari ini, dan dia menganggap ini bagus untuk orang awam dan bisa menyampaikan dengan kemasan penyampaian yang mudah ditangkap, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau orang baru belajar nahwu shorof langsung ambil Fathul Bari langsung dibaca, sungguh berat ya. Jadi kebanyakan orang mengabaikan kaidah ini dan gagal di dalam belajarnya. Tadarruj atau bertahap dalam belajar ada dua hal.
Pertama, tadarruj bainal funun, bertahap antara satu cabang ilmu dengan cabang ilmu yang lainnya. Dulu waktu saya pernah kuliah, kemudian ada mata kuliah fiqih munakahat. Si dosennya ini menyampaikan sebuah hadis, tapi tidak dijelaskan riwayat siapa, sahih atau tidak ya. Ada yang nanya, Pak, itu hadisnya riwayat siapa dan sahih apa tidak? Ditanya begitu ngambek. Ini bukan pelajaran ilmu mustalahul hadis. Itu dibahas dalam mustalahul hadis gitu. Sudah kita menerima ini aja tentang munakahat. Bayangkan. Ada enggak keterkaitan antara ilmu mustalahul hadis dengan fiqih munakahat bahkan cabang ilmu yang lainnya? Jelas ada. Kita belajar ilmu mustalahul hadis itu agar pertama hati-hati di dalam memilih hadis. Jangan sampai hadis dhaif apalagi palsu dijadikan dalil pokok untuk menetapkan sebuah amalan. Nanti terjerumus ke dalam kebidahan. Makanya dipelajari seperti itu ya. Makanya disiplin ilmu apapun yang kita ajarkan atau yang kita pelajari, baik itu tafsir, fikih, termasuk usul fikih, termasuk fikih apapun, fikih muamalah, fikih munakah, fikih apapun, itu dasar ilmu hadis, ilmu mustalahul hadisnya tetap harus dibawa. Karena dari fikih lahir ketetapan hukum. Ketetapan hukum wajib didasarkan pada Quran atau hadis yang sahih, tidak boleh yang dhaif apalagi yang palsu. Maka kalau kita mengajarkan fikih, tafsir atau apapun, wajib mustalahul hadis dibawa dan diterapkan. Nggak bisa kita katakan kita belajar fikih nih, bukan belajar mustalahul hadis, jadi jangan tanya sahih tidaknya. Ini keliru. Sangat super keliru. Kita belajar mustalahul hadis untuk kita terapkan di seluruh cabang ilmu yang lain. Kita terapkan di bidang fikih, di bidang usul fikih, di bidang tafsir, di bidang akidah, di bidang semua bidang ilmu syariat kita terapkan mustalahul hadis. Nggak bisa dipisah-pisahkan ya. Nah makanya sebelum kita belajar fikih, belajar hadis dulu. Ini bagi orang yang ingin ta'ammuk dalam ulum syar'iyah. Ta'ammuk itu memperdalam. Ya, fikih tidak bisa kita fahami, pelajari secara benar sebelum menguasai hadis. Maka setiap ahli fikih pasti ahli hadis. Tapi ahli hadis belum tentu seorang faqih. Kalau umpamanya para fuqaha yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad disebut para fuqaha. Apa mereka faham hadis enggak? Ya iyalah. Kalau enggak faham hadis enggak mungkin faham fiqh. Setiap fuqaha adalah muhaddis. Setiap ahli fiqh adalah ahli hadis. Menguasai hadis karena hadis menjadi landasan utama di dalam penerapan fiqh. Jadi pertama tadarruj, bertahap dalam mempelajari satu cabang ilmu dengan cabang ilmu yang lainnya. Karena saling berkaitan. Kedua, at-tadarruj fi fannil wahid. Bertahap dalam satu disiplin ilmu. Contoh dalam satu disiplin ilmu. Umpamanya ilmu nahwu. Dalam belajar ilmu nahwu kita harus belajar dari dasar dulu, jangan langsung ke level yang tinggi. Baru belajar sudah belajar bahasa Arab, nahwu sudah belajar adad ma'dud. Apa adad ma'dud teh? Bilangan dari 1 sampai 9 kaidahnya gimana ya. 10, 11, 12 kaidahnya gimana, 13 sampai 19 kaidahnya gimana, 20, 30 sampai 90 kaidahnya gimana. Itu ruwet, rumit.
Awal belajar nahu langsung belajar bilangan dijamin liar. Harus dari dasar kita harus belajar dulu tentang kalimah, kalam, ya kata kalimah teh, ya. Kalimah ini ada 3, pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Pelajari apa itu isim, pelajari itu apa itu huruf, pelajari apa itu fi'il. Nah ini dasar sebelum membentuk kalimat, sebelum membentuk sebuah sebaris kalimat. Nah nanti adat ma'dud itu sudah menguasai satu kalimat secara detail tentang kedudukan setiap kata dalam kalimat, tentang pola kalimat dikuasai. Nanti bagian terakhir baru adat dan ma'dud. Bertahap seperti itu. Begitu belajar kita langsung belajar idhafat. Idhafat adalah ini, dan ini. Liar tuh ya. Karena apa? Tidak bertahap. Seperti dalam satu ilmu matematika. Kita harus belajar dari belajar angka 1 sampai 10 dulu ya. 10 sampai 100. Terus penjumlahan sederhana. Mulai dari bilangan di bawah 10, baru belasan, baru puluhan, baru perkalian, baru pembagian. Nah seperti itu. Dalam satu disiplin ilmu saja harus bertahap ya. Jadi bertahap dalam belajar ilmu ada 2. Bertahap dalam mempelajari satu cabang ilmu sebelum cabang ilmu yang lain. Dan yang kedua bertahap hanya dalam satu cabang ilmu. Harus mulai dari dasar baru ke tingkat yang lebih tinggi sampai akhirnya sampai di puncak. Apakah 2 belajar secara bertahap tersebut baku menurut seluruh ulama secara sepakat? Ternyata tidak. Satu pengajar memiliki sudut pandang yang berbeda dengan yang lainnya. Tergantung background atau latar belakang dari si guru, tergantung juga tradisi kebiasaan di tempat dia ngajar. Makanya para ulama itu berbeda-beda pendapat dalam hal belajar secara bertahap. Tergantung mazhab yang mereka anut, tergantung tempat lingkungan mereka belajar dan mengajar. Dan ini kita akan sampaikan beberapa contoh perbedaan di kalangan mereka. Berkata Ibnu Al-Madini dari Abdul Wahab bin Hammam dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj seorang tabi'in. Ataitu Atha wa ana uridu hadha sya'an. Wa indahu Abdullah bin Ubaid bin Umair. Faqala li Ibnu Umair, qara'ta al-Qur'an? Qultu la. Qala fadhhab faqra'hu. Thumma atlubil ilma. Fadhahabtu faghabartu zamanan hatta qara'tul Qur'an. Thumma ji'tu Atha wa indahu Abdullah faqala qara'tal fariḍah? Qultu la. Qala fata'allamil fariḍah thumma atlubil ilma. Qala fatalabtul fariḍah thumma ji'tu faqala al-an fatlubil ilma. Kata Ibnu Jurayj, aku datang kepada Atha untuk belajar ilmu hadis. Aku ingin belajar ilmu hadis ini nih. Di samping Atha ada Abdullah bin Ubaid bin Umair. Berkatalah Ibnu Umair ini, apa kamu sudah membaca Quran? Makna membaca Quran bukan baca biasa, sudah hafal Quran apa belum? Dia jawab belum. Kau pergi dulu, hafalkan dulu Al-Quran, baru mempelajari ilmu ini. Aku pun pergi beberapa lama untuk menghafalkan Quran. Setelah Al-Quran hafal, 30 juz loh ya. Bukan hanya juz amma.
Aku datang lagi kepada Atha dan di sampingnya ada Abdullah. Berkata Abdullah, apakah kamu sudah membaca ilmu faraid, ilmu waris? Dia bilang, enggak, belum. Pelajari dulu. Sebagian orang mengatakan, qara'tal faridah, apa kamu sudah mempelajari perkara-perkara yang Allah wajibkan, hal-hal yang fardu? Dia bilang belum. Maka berkata Abdullah, kamu belajar dulu hal itu baru belajar ilmu hadis ini. Lalu aku pun pergi mempelajari dulu ilmu tentang faridah. Setelah mempelajari menguasai, aku datang lagi barulah berkata, sekarang baru kamu boleh pelajari ilmu ini. Jadi sebelum belajar ilmu hadis, Quran dulu hafalkan tuh. Setelah Quran hafalkan, baru ilmu yang lain baru kesini. Ya, itu dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Berkata Abu Aina, ataitu Abdullah bin Dawud, faqal ma ja'a bik, qultu al-hadis. Qal idhab fatahfadil Qur'an. Qultu qad hafidhul Qur'an. Qal iqra watslu alaihim naba'anu. Faqaratul ushr hatta anfadtuhu. Faqala li idhabil an fata'ammalil faraid. Qultu qad ta'allamtu sulab wal jid wal kubar. Qal fa ayyuma aqrabu ilaika ibnu akhik au ammik. Qultu ibnu akhi. Qal walima. Qultu li anna akhi min ummi wa ammi min jaddi. Qal idhabil am fata'allamil lugha al-arabiyyah. Qal qad alimtuha qabla hadain. Qal falima. Qala Umar yakni hina tu'ina yallahi walil muslimin lima futihatilka wa kusira hadhihi. Qultu futihatilka lam ala du'a wa kusira hadhihi ala al-istighatsah wal intisar. Faqal law haddathtu ahadan la hadathtuka. Ini menarik ya. Aku mendatangi Abdullah bin Dawud. Dia berkata, ngapain kamu datang? Aku datang untuk belajar hadis. Untuk belajar hadis. Dia bilang, kamu pulang dulu, hafalkan dulu Al-Quran. Jadi sebelum belajar hadis, Al-Quran sudah harus hafal terlebih dahulu. Aku menjawab, aku sudah hafal Al-Quran seluruhnya. Nah, dia sudah persiapan. Berkatalah Abdullah bin Daud, kalau begitu baca watslu alaihim naba'a Nuh. Dites. Ini Al-Quran surah Yunus ayat 71. Maka aku pun membaca 1/10 dari Al-Quran. Berapa juz? 1/10 Al-Quran berapa juz? 3 juz. Atau 30 bagi 10 ya. 30 kali 1/3. 3 juz. Sampai selesai. Lalu berkata Abdullah bin Daud, kamu pulang pelajari ilmu faraid dulu. Ilmu apa? Waris. Dia menjawab, aku menjawab, aku sudah mempelajari as-sulab, al-jid wal kubar. As-sulab itu saudara-saudara kandung, al-jad itu kakek dan seterusnya, al-kubar. Itu sudah aku pelajari tentang ilmu faraid. Ditanya, dites, mana yang lebih dekat kepadamu? Keponakanmu atau pamanmu? Kekerabatan kita ke keponakan dengan ke paman lebih dekat mana? Ada yang mau jawab? Lebih dekat keponakan, lebih dekat ke paman? Paman? Semuanya paman? Ada yang ke keponakan? Gak ada. Ada ibu-ibu? Ada. Ibu-ibu lebih betul daripada bapak-bapak. Aku menjawab ibnu akhi, yang lebih dekat adalah anak dari saudaraku.
keponakan lebih dekat daripada ke paman. Ditanya kenapa sebabnya? Karena kalau saudaraku itu masih seibu denganku. Adapun jadi sama-sama satu ibu. Adapun pamanku kekerabatannya karena kakek. Ya, bertemu di mana? Di kakek. Karena paman kita saudara dari ayah kita. Ayah kita punya bapak, paman kita punya bapak. Bertemunya di mana? Di kakek. Antara kita dengan paman. Tapi kalau dengan keponakan bertemunya di ibu. Jadi ke ibu lebih dekat. Berkatalah Abdullah bin Daud, pergilah kamu dan pelajari bahasa Arab. Padahal yang mau belajar ini orang apa? Orang Arab. Pintar gak bahasa Arabnya? Jagoan, ngomongnya juga bahasa Arab. Ini kan bahasa Arab. Tapi orang Arab disuruh belajar bahasa Arab. Maknanya belajar gramatika, belajar nahwu sharaf, belajar tata bahasa. Tidak semua orang Arab menguasai nahwu sharaf, enggak. Kalau kita pergi ke Saudi ngobrol sama orang Arab, itu banyak yang dilabrak aturan nahwu sharafnya banyak. Banyak sekali, ya. Tapi karena kebiasaan dalam percakapan sehari-hari minimal maknanya faham. Tapi kalau umpama di i'rab atau ditimbang dengan nahwu sharaf banyak keliru, banyak salah. Tidak semua orang Arab faham nahwu dan sharaf apalagi balaghah. Di sana ada para TKI yang sudah puluhan tahun, belasan tahun. Ngomong bahasa Arabnya lancar banget. Amiyah tapi ya, bahasa amiyah itu bahasa alay, bahasa gaul. Semacam mungkin bahasa kita mah nyokap, dokap, apalagi gokil, kayak gitu ya. Gue nggak punya doku, minta ke nyokap nggak dikasih, seperti itulah. Itu bahasa apa alay ya? Mungkin bahasa begitu amiyah itu. Bahasa alay aja kita nggak paham. Nah, itu banyak yang lancar ngomongnya. Suatu saat saya sholat Jumat di Mekah dan waktu itu saya Sudais yang memberi khutbah luar biasa bagusnya. Setelah beres sholat Jumat pas makan siang sama para TK ini, saya bilang luar biasa itu khutbah. Bisa nggak ya dapat rekamannya? Apa kata mereka? Itu tadi isinya apa Ustadz? Loh, antum kamu nggak dengar? Dengar tapi nggak paham. Jadi hanya paham bahasa amiyah, bahasa fusah nggak ngerti, ya, nggak paham. Karena bahasa fusah memakai bahasa yang terikat dengan kaidah nahwu sharaf dan balaghah. Keindahan bahasanya mereka nggak akan paham. Jadi ini yang bertanya ini yang sudah sehari-hari bahasa Arab, Abul Aina menyatakan, aku datang lagi setelah menguasai ilmu faraid, dia bilang, kamu pelajari dulu bahasa Arab. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, itu orang Arab. Dari kecil ngomong bahasa Arab. Sehari-hari bahasa Arab, pasti pintar. Tapi beliau belajar nahwu dari mulai matan al-Ajurumiyah dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Belajar nahwu dari mulai dasar matan al-Ajurumiyah. Kemudian berlanjut sampai ke Alfiyah, ya. Makanya dan beliau belajar tidak hanya ke satu dua guru, ke beberapa guru. Makanya beliau sekarang mengarang kitab syarah matan al-Ajurumiyah. Matan al-Ajurumiyah itu sehari juga selesai itu dipelajari. Tapi syarahnya lebih dari 1000 halaman dari beliau. Saya sampai kaget ini syarah matan al-Ajurumiyah setebal gini, apa aja isinya. Makanya saya beli itu. Sampai sekarang belum dibaca. Belum sempat. Baru akan dibaca kalau mau ngajar lagi. Nanti insya Allah di Selacau ada takhasus bahasa Arab dengan ada Ustadz Cecep Abu Rozan LC, mulai dari lulus dari Lipia mau ngajar itu. Saya ngajar matan al-Ajurumiyahnya, nahwu sorobnya ya. Nahwu dan sorobnya saya.
tentang percakapan bahasa Arab dan yang lain-lainnya nanti sama dia ya. Yang minat silakan siap-siap daftar. Takhassus khusus bagi yang minat, yang semangatnya gede ingin belajar ajaran Islam. Belajar dulu bahasa Arab. Dia berkata, qad alimtuha qabla hadaini, saya sudah menguasai bahasa Arab ini sebelum saya menguasai dua hal tadi. Sebelum menguasai hafal Quran, sebelum menguasai ilmu faraid, saya sudah belajar dulu bahasa Arab. Nah, coba dites. Falima qala Umar hina tu'ina ya lallahi walil muslimin. Kenapa Umar ketika beliau ditusuk, kan beliau matinya gimana? Ditusuk dari belakang ketika Salat. Siapa yang nusuk? Abu Lu'lu. Ini pahlawannya orang Syiah, ahlakahumullah. Sampai sekarang Asy-Syuja' Abu Lu'lu ini dibikin monumennya oleh orang Syiah. Asy-Syuja' itu pemberani gitu ya. Karena jasanya besar membunuh Umar bin Khattab. Membunuh pemimpin besar kaum muslimin saat itu. Itu jadi pahlawan itu. Dielu-elukan si Abu Lu'lu ini. Umar ketika setelah ditusuk ya. Berkata ya lallahi walil muslimin. Ya lallahi walil muslimin. Untuk Allah disebutlah ya lallah, bukan ya lillahi walil muslimin. Tapi ya lallahi walil muslimin. Untuk Allah lallahi, untuk muslimin li. Ya lallahi walil muslimin. Kenapa untuk Allah difatahkan, untuk muslimin dikasrohkan? Difatahkan teh bahasa Sunda mah dijabarkeun, dikasrohkan teh bahasa Sunda mah dijerkeun. Fatah kasroh dhammah teh bahasa Sunda nama jabar JR PS. Ai sukun naon cing? Sukun pamai. Pamai. Dulu mah dieja bismillah teh ba sin JR bis gitu ya. Mim alif lam tasjid JR mi. Anak-anak sekarang nggak akan bisa itu, nggak akan paham. Diejah itu begitu. Diejah. Kenapa untuk Allah di fathah lamnya? Untuk muslimin di kasrah. Ada yang bisa jawab? Bagi yang sudah baca tadi sudah bisa jawab. Dia menjawab futihatil kalam ala du'a wa kusiru hadhi ala istighasah wal intisar. Jadi kalau orang nggak belajar ilmu nahu, ketika mendengar orang berkata ya lallahi walil muslimin, gimana ngartikeunna nanya? Ya lallahi walil muslimin, gimana ini ngartikannya? Susah. Padahal ada petunjuk, lam pertama untuk Allah di fathah, lam kedua untuk al muslimin di kasrah. Dijawab difatahkan lam untuk Allah karena dalam rangka berdoa. Dikasrohkan lam untuk kaum muslimin karena meminta bantuan dan meminta pertolongan. Makna ya lallahi walil muslimin, ya Allah, aku berdoa kepadamu agar engkau memberikan pertolongan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah ini perbedaan antara la dengan li saja sudah memberi perubahan makna. Kalau orang tidak menguasai ini, bagaimana menerjemahkan ya lallahi walil muslimin? Kumaha coba? Ya artinya hei, la naonnya di dia tanya. Apakah la taukid gitu? Karena la-nya pendek,
Tapi kenapa ya lallahi? Luh lamun lakna taukid harusnya ya lallahu, tapi ya lallahi naon ieu teh? Bingung we lieur ya. Tapi dengan menguasai kaidah dalam ilmu nahwu kita tahu maknanya ya. Jadi orang ini setelah dites ilmu faraid bisa, setelah dites hafalan Quran bisa, setelah dites ilmu nahwu juga bisa. Lalu dia Abdullah bin Daud berkata, "Lau haddatsu ahadan la haddatsuka." Kalau aku mau mengajarkan ilmu hadis kepada seorang, pasti aku akan mengajarkan ilmu hadis ini kepada kamu. Jadi karena apa? Karena dia sudah menguasai dasar sebelum belajar ilmu hadis. Dasarnya tadi Al-Quran sudah hafal, faraid sudah difahami dan dikuasai, dan nahwu juga sudah difahaminya secara benar, maka baru boleh belajar ilmu hadis. Ya, ini contoh. Contoh lain berkata Abu Umar bin Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, talabul ilmi darajat wa manaqil wa rutab, la yambagi ta'addiha wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabila salaf rahimahumullah wa man ta'adda sabilahum amidan dhalla wa man ta'addahu mujtahidan zalla. Berkata Abu Umar, mencari ilmu itu bertahap, bertingkat dan berurutan. Tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggarnya secara keseluruhan berarti dia sudah menyimpang dari metodologi salaf di dalam belajar. Pasti nanti pemahaman ilmunya bakal ngaco gitu. Pasti akan ada banyak penyimpangan dalam pemahamannya. Ya, siapa yang menyimpang dari metodologi generasi salaf dalam belajar, maka kalau dia sengaja dia sesat, kalau dia melanggarnya karena ijtihad dia akan tergelincir. Apapun motivasinya, kalau menyimpang dari metodologi ini, dia merumuskan, merancang metodologi baru di dalam mempelajari agama ini, maka dia akan menyimpang. Sengaja atau tidak sengaja, ya. Makanya jangan merumuskan sistematika menurut produk akal kita sendiri, metode menurut ijtihad kita sendiri. Ikuti saja apa yang sudah dijelaskan oleh generasi as-salafus saleh. Itu yang paling selamat. Lalu disiplin ilmu apa saja yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Ini penting ya. Fa'awwalul ilmi, ilmu yang pertama kali harus kita pelajari adalah bulan depan kita teruskan. Sekarang cukup sampai di sini dulu. Waktu yang kita habiskan sudah lebih dari 1 jam, lebih hampir 1,5 jam. Kita sisakan waktu untuk bertanya jawab ya. Dipersilakan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. Sambil nunggu pertanyaan dibewarakan bahwa jadwal umroh untuk bulan April yang tadinya tanggal 10 dipundur jadi tanggal 18 ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang minat untuk umroh di bulan April tanggal 18, silakan menghubungi saya. Untuk bulan Februari sudah ditutup, kuota sudah penuh. Pertanyaan pertama,
Bagaimana cara terbaik menasihati teman muslim atau muslimah yang masih awam tentang agama untuk tidak merayakan hari Valentine, hari kasih sayang ya? Pertama, beri saja informasi bahwa merayakannya dosa besar. Bukan kecil loh. Kenapa? Pertama, itu bukanlah hari raya umat Islam. Kedua, itu hari raya sumbernya dari orang kafir. Ketiga, untuk merayakan sebuah kemaksiatan besar. Itu perayaan untuk sebuah aktivitas perzinahan ya. Yang itu menjadi latar belakang diperingatinya hari Valentine. Keempatnya, umumnya perayaan hari Valentine juga dalam bentuk perbuatan dosa. Banyak orang yang merayakan dengan cara melakukan perzinahan, baik pertama ataupun berkali-kali ya. Dan itu dosanya bukan hanya kecil tapi besar, baik menyangkut amalan maupun menyangkut i'tiqad atau keyakinan. Apa hukumnya menuntut ilmu kepada orang kafir dalam syariat Islam? Ya haram, tidak boleh. Sehebat-hebat orang kafir, seobjektif orang kafir ketika mempelajari dan mengajarkan Islam, sentimen keyakinannya pasti ada. Lihat para orientalis di barat, mereka kafir tapi mempelajari Islam. Ada yang sampai hafal Quran, ada yang sampai fasih berbahasa Arab, ada yang sampai menguasai ilmu hadis, tapi tetap dalam kekafiran. Ketika menjelaskan sentimen pelajari Islam, ada yang sampai kritik, ada yang bertanya apa? Kritik mereka terhadap poin-poin ajaran Islam tetap terungkapkan. Makanya dari sini lahir pendapat yang aneh-aneh. Jilbab itu budaya Arab, bukan syariat Islam, nggak perlu. Yang penting jilbabin hatinya gitu kan. Itu hasil belajar dari para orientalis di barat. Orang Islam belajar Islam kepada orang kafir, ya ngaco ya. Tidak boleh. Saya baru belajar ngaji lagi. Baiknya dasar ilmu apa dulu yang diperdalam dalam belajar agama? Tolong jelaskan apa dasar lalu cabang kemudian. Belajarlah akidah terlebih dahulu dari kitab-kitab yang dasar ya. Apa yang kita jelaskan itu kita ramu, itu sebenarnya dasar. Tapi seperti Al-Qaul Mubin, Al-Qaul Mufid, ta'liq ala kitab itu dasar. Dan saya mencoba meramu dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang yang baru belajar sekalipun ya. Itu yang pertama, tauhid dulu tapi mulailah dari yang dasar. Seperti Kitabut Tauhid, seperti Al-Usulul Thalathah, seperti Masailul Jahiliyah, seperti Kasyfus Syubuhat fit Tauhid ya. Itu dasar. Jangan dulu keumpamanya Lum'atul I'tiqad, Al-Qawaidul Muthla itu terlalu tinggi ya. Tapi dari dasar-dasar aja dulu. Dan ingat harus belajar ke guru, jangan autodidak. Bagaimana penjelasan menurut Ustadz? Ada orang baik, guru ngaji, tapi ketika beliau melewati ilmu tertentu dalam belajarnya, dia menjadi gila. Atau kadang ingat, kadang enggak. Sudah bertahun-tahun. Apa ada kesalahan dalam belajarnya atau tahapan belajarnya? Soalnya di daerah anak ada 2 orang yang seperti itu. Kalau melewati ilmu tertentu jadi gila, ilmu apa? Ilmu apa yang membuat dia jadi gila? Dan kepada siapa dia belajar? Mungkin belajar ilmu tauhid, tapi autodidak, atau membaca kitab yang
dia belum siap untuk memahami dengan pemahaman yang lurus. Atau dia belajar ke guru yang mengajarkannya secara salah. Belajar tasawuf mungkin. Atau membaca kitab Ar-Ruh susunan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini bagus. Tapi oleh orang awam berbahaya. Harus belajar melalui bimbingan seorang guru. Kitab Ar-Ruh susunan Imam Ibnu Qayyim. Tidak dianjurkan untuk dibaca oleh orang awam. Sekalipun sekarang sudah ada terjemahan. Membaca itu berbahaya. Bisa menimbulkan kesalahfahaman dan menanamkan keyakinan yang batil. Itu harus dengan guru. Ada juga kitab At-Tadhkirah. Susunan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ada terjemahnya, tapi jangan dibaca sendiri. Belajarlah ke seorang guru yang akan memilah dan memilih isinya dan mengarahkan kepada pemahaman yang benar, ya. Tidak dianjurkan untuk dibaca sendirian. Mungkin begitu, dia mungkin salah di dalam mempelajari karena mempelajari secara autodidak tanpa guru, atau mungkin mempelajari dengan guru tetapi ilmu yang dipelajari ilmu yang kelirunya, yang menyimpang, memahami asma dan sifat Allah dengan kacamata filsafat atau tasawuf, iya bisa gila, ya kalau keliru. Setelah kita belajar ilmu syar'i, apa masih boleh mendatangi majelis ilmu yang masih umum? Kalau tidak boleh, kenapa? Apa dampak atau akibatnya bagi anak yang masih awam? Sebenarnya pengajian kita juga ini pengajian umum. Apa dikhususkan? Khusus yang punya jenggot saja. Yang tidak berjenggot jangan datang. Khusus yang celananya cingkrang aja. Yang masih isbal nggak boleh. Apa begitu? Enggak. Khusus bagi yang bercadar, yang masih jilbab gaul nggak boleh. Apa begitu? Enggak. Umum. Seandainya ada wanita yang datang ke sini tanpa kerudung sekalipun nggak boleh diusir. Nggak boleh juga dipojokkan. Ini mau dugem apa mau ngaji? Nggak boleh. Sambut dia, nyamankan dia. Ya. Mungkin sekarang datang nggak pakai kerudung, lalu nyaman, merasa di tengah keluarga, seni saudara, semuanya ramah, nggak ada yang sinis, nggak ada yang nyinyir gitu ya, bikin betah. Minggu depan datang lagi sudah pakai kerudung, ya. Minggu depan datangnya lagi sudah lebih gede, minggu depan datang lagi sudah bercadar, bertahap, tadarruj tadi, ya. Jadi umum. Nah. Yang kita lihat bukan umum atau khususnya. Kalau tadi takhasus ya khusus. Tapi dikhususkan tuh maksudnya bukan bagi orang yang sudah memenuhi kriteria tertentu, bukan. Karena ini belajar ulum syar'iyah harus diabsen, didata, diberi ujian, diberi nilai nantinya ya. Mungkin diberi sertifikat mungkin. Kita lihat nanti. Harus ada absensi. Dan ada ujian. Itu yang dimaksud khusus, ya. Bayar apa tidak? Nggak tahu, wallahu alam, nanti lihat. Mudah-mudahan tidak bayar, ya. Dikasih makan, dikasih insya Allah. Minum juga dikasih. Itu yang dimaksud khusus itu bukan orang-orang khusus, ya. Tapi khusus bagi orang-orang yang bisa komitmen dengan kesepakatan. Tapi siapapun yang mau ikut bebas, umum silakan. Yang penting akidahnya, manhaj, ilmu yang diajarkannya benar, ya. Ustadz yang mengajarkannya terpercaya baik ilmunya ataupun pemahamannya. Silakan di mana saja. Adapun majelis-majelis umum yang ustadznya belum bisa dipercaya kedalaman ilmunya, pemahamannya masih menyimpang, dia sering ijtihad sendiri, ambil ayat, tafsirkan sendiri, ambil hadis, jelaskan sendiri, jangan. Karena apa? Karena perbuatan itu istihza kepada Al-Quran. Ya, istihza itu salah satu di antara bentuk mengolok-olok. Makna istihza
memahami Al-Quran dengan cara yang keliru, yang menyimpang. Dengan otak, dengan perasaan, dengan filsafat, dengan logika, dengan rasio, itu terancam dengan hadis. Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi, siapa orang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduk di dalam neraka. Kalau ada yang pengajian yang seperti itu, Al-Quran menyatakan fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalian enggak boleh duduk-duduk di majelis seperti itu. Karena apa? Hati kita lemah sedangkan syubhat dahsyat. Oh, yang penting kan ambil yang benarnya, buang yang salahnya. Kan prinsipnya begitu ya. Prinsip itu betul apa salah? Betul. Lalu kalau betul, kenapa kita tidak boleh ngaji kemanapun? Yang jadi masalah kita nggak tahu mana yang betul, mana yang salah. Ustaz menjelaskan nih dari ayat, nih hadis. Oh, disangkanya betul. Lalu diambil, difahami, diyakini, diamalkan. Padahal keliru. Bukan ayat dan hadisnya yang keliru, tapi apanya? Pemahamannya, penafsiran, penjelasan, interpretasi dari ayat dan hadis itu yang keliru. Kekeliruan itu yang tidak kita sadari sebagai sebuah kekeliruan. Dianggapnya benar, ini ada ayatnya, ini ada hadisnya. Ustadz itu tidak pernah lepas dari Quran hadis. Betul, tapi penafsirannya berasal dari ro'yunya, logika. Ini yang keliru. Nggak boleh kita duduk di sana, ya, berdasarkan nas ayat yang tadi dibacakan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya istri menghadiri reuni SMA bersama keluarga dengan tema family gathering? Tergantung bentuk acaranya, gatheringnya di sana kayak gimana. Kalau adanya ikhtilat ya nggak boleh. Tapi kalau umpah sampai di sana masing-masing diberi tempat kamar sendiri, umpah di hotel tertentu, satu keluarga satu ruangan, satu rumah, boleh. Tidak ada percampuran ikhtilat khalwat di sana, dibolehkan. Tapi kalau adanya ikhtilat maka jangan. Bagaimana caranya mentobati kesalahan? Kita tahu kesalahan atau dosa setelah ada ilmunya sekarang. Apa istighfar dapat menggugurkannya sementara kepikiran dan penyesalan itu berlarut-larut? Apa itu salah? Tobatlah secara nasuha. Minimal 3 persyaratan. Pertama, menyesal. Kedua, berhenti dari perbuatan tersebut. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Ya. Keempat, katanya ada 3. Tambah bonus 1. Kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kalau kita pernah nyuri barangnya, kembalikan. Kalau kita pernah pinjam uang belum dibayar sampai sekarang, bayar sekarang. Ya. Kalau kita pernah umpamanya menghina dia, gentle, minta maaf, minta dihalalkan. Ya. Nah, maka kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah tobatnya diterima dan dosa yang dulu ya lahir karena hal itu insya Allah dihapus. Ustadz, jika kekerabatan lebih dekat ke keponakan laki-laki, maka ketika seorang wanita menikah tidak memiliki ayah, saudara kandung laki-laki untuk menjadi walinya. Apakah yang menjadi wali nikah itu keponakan laki-laki yang sudah baligh atau iman apa? Tetap atau tetap paman dari pihak ayah. Kalau ada keponakan yang sudah balik, keponakan. Karena tadi dianggap lebih apa? Lebih dekat. Kalau ada saudara kandung adik atau kakak, karena kekerabatannya lebih dekat. Ustadz kondang di YouTube menyatakan sholat 5 waktu walau khusyuk
kalau tidak kerjakan tahajud nilainya 0, benarkah? Ya enggak. Walau khusyuk 5 waktu tepat, kalau enggak tahajud 0. Coba tanya ke Ustadz itu, dalilnya dari mana? Nilainya 0 ini dari mana? Kalau khusyuk tapi tidak ikhlas, ya 0. Malah minus karena dosa. Kalau khusyuk ikhlas tapi menyimpang dari sunnah Nabi juga minus, ya dalilnya ada dari ayat dan hadis. Tapi kalau umpamai khusyuk ikhlas sesuai sunnah tapi enggak tahajud, nilainya ada, tidak 0 ya. Bagaimana hukumnya? Apakah wajib bagi akhwat untuk memakai cadar saat keluar rumah? Karena teman saya mengatakan wajib, tapi ketika ditanyakan dalilnya teman saya tidak bisa jawab menunjukkan dalilnya. Tanya lagi ke teman itu, kalau wajib mana dalilnya gitu. Ulama ikhtilaf, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Afdal. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Hijabul Mar'ah Muslimah. Sampai dibantah oleh para ulama di antara Syekh At-Tuwaijiri. Syekh Humud At-Tuwaijiri rahimahullah yang mewajibkan cadar membantah Syekh Al-Albani dalam buku Hijabul Mar'ah Muslimah. Dijawab lagi oleh beliau, semakin saya mendalami ilmu yang berkaitan dengan hukum cadar, semakin yakin bahwa itu adalah sunnah, afdal. Walaupun sunnah tapi sudah waktunya disosialisasikan. Beliau menganjurkan. Jadi ikhtilaf para ulama tentang cadar berkisar antara wajib dan sunnah, bukan wajib dan mubah, apalagi wajib dan bid'ah. Apalagi wajib dan haram. Nggak ada yang mengharamkan, membid'ahkan atau memubahkan. Kecuali itu orang-orang liberalis ya. Menganggap itu budaya Arab. Dia nggak tahu sebelum ayat hijab turun, para wanita itu menampakkan lehernya, dadanya, apalagi rambutnya. Juga kedua kakinya ditampakkan, makanya turun wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah mereka mengulurkan kain kerudung dari mulai kepala sampai ke dadanya, menutupi leher dan juga dada. Karena apa ayat ini turun? Karena sebelum ayat ini turun, para wanita Arab saat itu termasuk kaum muslimin, kaum muslimatnya menampakkan lehernya, menampakkan juga dadanya. Turunlah ayat ini, baru tertutup semuanya, ya. Itu yang menjadi dalil tentang wajibnya menutup wajah bagi para wanita. Jadi dari kepala sampai ke dadanya, termasuk wajahnya, termasuk lehernya. Makanya Abu Ubaidah rahimahullah yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan An-Nur ayat 31 ini, ketika dia ditanya bagaimana pelaksanaan ayat An-Nur ini, kemudian beliau membuka sorbannya, lalu menutupkan ke kepala, menutupkan ke wajahnya sampai ke dadanya, termasuk wajahnya juga. Nah, ini pelaksanaan syariat, bukan budaya Arab. Saat itu orang-orang Arab, wanita Arab tidak pakai. Ketika ayat ini turun, para wanita muslimatnya pakai, orang munafik, orang kafirnya mah tidak. Orang Arab asli tapi yang kafir tidak menutup wajah. Jadi bukan budaya Arab, ini syariat, ya. Jadi ulama ikhtilafnya antara wajib dan sunnah. Tapi yang menyatakan sunnah sekarang sudah waktunya. Disosialisasikan demi apa? Demi syiar. Orang yang sentimen dan nyinyir ke cadar, ya, berarti sentimen dan nyinyir kepada syariat yang minimalnya mensunnahkan. Apalagi ada yang mewajibkan.
Adapun ulama-ulama Najd seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bassam, Syekh Shalih Al-Fauzan, seluruhnya mewajibkan wajah tertutup. Syekh Al-Utsaimin sampai menyusun sebuah risalah kecil yang disebut dengan Risalatul Hijab. Di sana dijelaskan ayat, hadis, ya, athar para sahabat, termasuk kaidah fiqih, kaidah usul fiqih tentang wajibnya menutup wajah bagi laki-laki, bagi wanita. Walhasil ini ikhtilaf antara sunnah dan wajib. Terus bagaimana sikap kita? Akhwat pelajari secara objektif dalil-dalilnya, mana yang mewajibkan, mana yang mensunnahkan. Ambil mana yang secara objektif menurut kita lebih kuat, pakai itu, ya. Bagi akhwat yang mewajibkan silakan pakai. Tapi menghargai akhwat yang tidak memakai. Baik tidak memakainya karena berpendapat sunnah, karena ada rujukannya, ataupun yang tidak memakainya karena belum mampu. Baru pakai jilbab besar dengan wajah tetap terbuka, hargai. Tidak boleh akhwat bikin geng hanya karena pertimbangan ini. Ada geng cadar, ada geng non cadar. Pas ngaji juga beda tempat. Yang cadar mah sebelah utara, yang tidak cadaran sebelah kiri. Di tengah-tengah para hijaber. Gak boleh. Berbaurlah. Semua kita bersaudara. Jangan sampai berbeda sikap hanya karena berbeda pendapat dalam hal ini, ya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kalangan para ustadz juga sama, ada yang berpendapat wajib, ada yang tidak. Istri-istrinya juga berbeda-beda, ada yang bercadar, ada juga yang tidak. Yang tidak bercadar tidak pernah disentimeni oleh yang bercadar. Para ustadz tidak pernah mencela istri-istri ustadz yang tidak bercadar, enggak, ya, sama sekali. Anak-anak kami menjalani pendidikan homeschooling. Mata pelajaran apakah yang sebaiknya anak-anak pelajari terlebih dahulu? Apakah fokus ke Al-Quran saja agar sesuai dengan metode salaf? Tanamkan hafalan Quran, ya. Tapi jangan dipaksa. Lihat kemampuan dan minat si anak. Kondisikan si anak untuk semangat menghafal Quran. Diiming-imingi dengan dahsyatnya, agungnya menjadi seorang hafiz Quran. Dikondisikan seperti itu, ya. Nanti anak termotivasi. Kurang dari setahun anak sudah hafiz Quran insya Allah. Kalau semangatnya menggebu-gebu, ya. Nah, tapi selain itu silakan jangan lupa selingi dengan ilmu-ilmu lain yang sangat penting sebagai bekal bagi si anak. Tapi coba dikondisikan agar anak ini menjadi hafidz Quran sejak kecil. Beberihan kata orang Sunda, Maya, orang tuanya, kita sebagai orang tuanya tidak, juz amma juga tidak hafal. Minimal anak kita tidak seperti kita, ya. Jauh lebih baik dari kita. Ustaz. Ya. Ada dari Abu Fikri di Nagrak Cianjur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa yang lebih dahulu di antara Islam dan iman serta apa kaitannya? Terima kasih Ustaz. Abu Fikri. Abu Fikri di Nagrak Cianjur lewat radio Cianjur Al-Bayan. Lewat radio Al-Bayan Cianjur. Mana yang lebih dulu, Islam dan iman, dan apa kaitannya? Islam lebih dahulu daripada iman. Keterkaitannya erat. Kalau Islam dan iman terpisah, maksudnya tidak disebut dua-duanya dalam satu kalimat atau dalam satu konteks pembahasan, hanya disebut Islam saja atau iman saja, maka Islam dan iman sinonim. Sama maknanya, Islam adalah iman, iman adalah Islam. Kalau dua-duanya terpisah, makna terpisah tidak disebut sekaligus dalam satu kalimat atau dalam satu konteks pembahasan.
Islam adalah sinonim dengan iman dan iman maknanya sama dengan Islam. Kedua, kalau dua-duanya disebut dalam satu konteks kalimat, satu konteks pembahasan, maka barulah maknanya berbeda. Islam maknanya hanya amalan-amalan zahir, iman maknanya hanyalah amalan-amalan batin saja. Contoh umpamanya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Telah berkata orang Arab Badui, kami telah iman. Dia mengaku iman. Katakan oleh Muhammad, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami sudah Islam. Sudah Islam tapi belum iman. Di sini iman dan Islam dua-duanya disebut. Maknanya beda kalau dua-duanya disebut. Islam maknanya hanya amalan lahir, iman hanya amalan batin. Orang Arab Badui tadi sudah Islam tapi belum iman karena dia baru ikut sholat berbarengan, saum berbarengan, secara zahir berbarengan. Tapi amalan-amalan hati sebagai aplikasi dari iman, dari amalan hati itu belum ada, belum masuk. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ini yang pertama. Kedua, datang Jibril. Dalam bentuk seorang laki-laki, pakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, lalu duduk di hadapan Nabi SAW lalu bertanya, akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam. Pertama yang ditanya Islam dulu. Dijawab, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, ya. Terus sampai rukun iman yang 5, rukun Islam yang 5. Islam itu kamu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan dan haji. Semua 5 poin ini adalah amalan lahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisan. Salat lahir, amalan lahir. Zakat, saum, haji semua amalan lahir. Walaupun wajib disertai dengan amalan batin berupa ikhlas dan kekhusyuan dalam hati. Tapi intinya ini semua amalan lahir. Lahirlah rukun Islam yang 5. Lalu kata malaikat Jibril, shaddaqta, benar jawabanmu itu. Lalu wa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Jadi Islam dan iman dua-duanya dijelaskan dalam satu konteks pembahasan. Makanya beda. Lalu dijawab, iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Lahirlah rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 semuanya amalan batin. Iman kepada Allah, para malaikat, itu amalan batin. Ya. Lalu dijawab benar lagi. Lalu beritahukan kepadaku tentang ihsan. Lalu dijawab al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, dia melihat kamu. Yang kemudian Islam, iman dan ihsan oleh para ulama disebut dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam beragama. Bermula dari Islam, berlanjut ke iman, berlanjut ke ihsan. Kalau sudah Islam belum tentu beriman, belum tentu ihsan. Tapi kalau sudah beriman pasti Islam, tapi belum tentu muhsin. Kalau sudah menjadi muhsin sebagai tingkatan tertinggi, pasti dia ya mukmin ya juga muslim. Itu tingkatannya. Jadi Islam lebih dahulu, baru iman, setelah iman barulah ihsan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sudah ya, sampai di sini kita persiapan sholat zuhur. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.